Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Menanggapi hasil studi katanya tadi. Kadang-kadang studi, kadang-kadang riset. Bolak-balik saya dengar tadi. Dari P3M yang mengatakan ada 5 kriteria yang menjadi patokan menetapkan seseorang atau satu penceramah itu radikal. Yang pertama sikapnya katanya menolak NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dikatakan saya radikal, saya tidak pernah menolak Pancasila. Saya pegawai negeri 30 tahun. Dosen di Universitas Sumatera Utara dan pensiun dengan baik, dibayar gajinya setiap bulan 4.200.000. Saya lulus penataran P4 120 jam dan saya bisa menatar tingkat Manggala. Kurang apa diragukan kepancasilaan saya. Dan kami menganggap, apalagi saya wakil sekjen MUI 2 periode, dipilih di Munas. Dan saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Bisa jadi wakil sekjen 2 periode. Tentu karena sosok pribadinya, bukan karena organisasinya. Kami sudah menganggap Pancasila itu final. Apa? Pancasila final. Karena Pancasila itu 5-5-nya diambil dari Quran. Bagaimana mungkin orang Islam menolaknya? Ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab. Dari 1000 lebih bahasa di Indonesia, ada yang bilang 700. Tidak ada satu bahasa Indonesia, daerah Indonesia termasuk bahasa nasional Indonesia yang punya padanan kata dengan adil. Enggak ada. Kita jumpa orang Batak, sian dia duhamu, si mangunsong. Oh, sian tapanuli duau. Do bahasa Batak na adil. Bahasa Batak na adilon, adil. Apa bahasa Bataknya adil? Adil. Sampean saking pudi, pulau saking Solo. Cinta namine, Joko. Oh, nggih, Mas Joko. Napa cara Jawine adil iku? Cara Jawine adil iku ya adil. Artinya nggak ada bahasa Indonesia yang mewakili kata adil kecuali bahasa Arab. Artinya Indonesia tidak mengenal adil sebelum orang Islam datang sini. Yang membawa keadilan di Indonesia itu adalah orang Islam. Karena kata-katanya aja nggak ada. Kalau kata-katanya ada, misalnya naga. Meskipun kita nggak pernah jumpa naga, pasti ada naga itu. Sebab kata-katanya ada. Bahasa Indonesianya naga, bahasa Bataknya ulok nagodangi, bahasa Cinanya liong. Bahasa Cinanya dragon. Ini mesti ada. Tapi adil dalam bahasa Indonesia 700 bahasa sedunia Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada. Nah, itu macam mana orang Islam menolaknya mbak 3 bahasa Arab. 3-3-nya dibawa oleh orang Islam. Nah, kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Kanan nas umatan wahidah. Manusia itu apapun agamanya umat yang satu. Keturunan Nabi Adam adalah hamba Allah SWT. Perkara lain agama, kita sudah diberitahu 14 abad yang lalu oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Ente urus agama ente, kami urus agama kami. Jangan ikut-ikut campur. Masalahnya kenapa sekarang penceramah keras masalah ini? Sebab pengerusakan akidah itu dilakukan oleh orang-orang yang ngaku Islam. Sholawat Nabi di gereja. Pakai lagu gereja, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu cemerlang. Itu lagu gereja. Diganti syairnya dengan sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Ngapain? Sholawat di gereja ngapain? Siapa yang mau sholawat di gereja? Kalau sholawat di sawah, jin-jin ikut sholawat. Nggak ada orang lain, jin ikut selawat. Tapi kalau di gereja ngapain? Di gereja biarin dia nyanyi rohani. Kita ngapain bawa lagu mengimport ke gereja, mengekspor ke gereja selawat Nabi. Dan mereka menganggap itulah toleransi. Kami mengatakan itu bukan toleransi. Itu sinkritisme, pencampur aduan agama. Padahal udah jelas lakum dinukum waliyadin. Ente mau nyanyi Malam Kudus sampai pagi silakan. Tapi saya nggak mesti ngikuti ente. Ini satu. Undang-Undang Dasar 45. Ini Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini final. Justru sekarang ini ada sekelompok orang yang mau mengkhianati Pancasila dengan menyerang orang yang Pancasilais secara religius. Misalnya
Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Itu kan pasal 29 ya. Negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Menurut agama kami orang Islam, memilih pemimpin harus orang Islam. Itu agama yang perintah, ayat Qur'annya banyak, hadisnya banyak. Nah, secara bernegara kan ini negara demokrasi, negara Pancasila, banyak suku, banyak agama. Kita nggak pernah nolak dicalonkan. Ahok dicalonkan jadi gubernur, kita nggak nolak. 70% orang Islam lebih di Jakarta ini Islam. Di Sumatera Utara Sihar Sitorus dicalonkan 70% lebih orang Sumatera Islam. Kita nggak ada yang nolak mana? Di mana ada orang Islam nolak, orang lain agama dicalonkan jadi pejabat, jadi pemimpin, nggak ada yang nolak. Tapi ketika orang Islam nggak mau nyoblos, itu hak demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Tiba-tiba ada kelompok mengatakan kalau kita nggak mau nyoblos dia, kita dibilang radikal. Enak aja. Kalau begitu semua Bali, orang Bali semua radikal dong. Kenapa? Karena seumur hidup Bali itu gubernurnya orang Bali. Berarti kan orang yang beragama Hindu di Bali nggak ada yang mau nyoblos orang selain Islam. Orang NTT, mereka itu seumur hidup gubernurnya, bupatinya orang Kristen. Itu kan hak demokrasi mereka. Masalah boleh dicalonkan, tidak ada yang nolak. Boleh dicalonkan. Masalah harus memilih, itu terpulang pada saya milih orang gara-gara hidungnya pesek. Boleh. Kenapa kamu pilih dia? Senang saya lihat hidungnya pesek kayak monyet. Saya coba, boleh. Nah, kenapa saya pilih dia karena seagama dengan saya nggak boleh? Terus dituduh radikal. Aneh sekali. Nah itu, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu sudah final bagi kita orang Islam. Nggak ada separatisme Islam, justru separatis sekarang gerakannya itu dilakukan oleh orang-orang bukan Islam. Separatisme untuk orang Islam tidak ada lagi. Yang kedua, sikap menolak pemimpin non Muslim. Saya katakan tadi ada dua. Menolak dicalonkan melanggar undang-undang. Menolak memilih orang lain agama itu hak asasi, dihormati menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Kok dilarang? Kok dibilang radikal? Saya Pancasilais loh Pak. Saya Undang-Undang Dasar 45 saya lakukan. Itu. Yang ketiga, menolak agama lain. Di mana yang menolak agama lain? Sejak zaman merdeka. Saya ingin contoh. Kakek kami, Sultan Delhi. Ketika Belanda berkuasa, Belanda membangun di depan kantor gubernur itu sebuah gereja yang cantik sekali, disebut Gereja Belanda. Di Jalan Diponegoro, Medan. Pas di depan kantor gubernur. Gubernamen Belanda. Padahal di Tanah Delhi tidak ada orang lain Islam waktu itu. Selain Islam dipulangkan ke Tanah Batak. Nggak boleh masuk ke Tanah Delhi. Orang tidak Islam. Begitu merdeka, tentu itu semua diambil kan oleh pemerintahan. Diambil oleh Sultan Delhi. Apa yang terjadi? Gereja itu dikembalikan kepada orang Kristen yang ada di tidak sampai 100 orang. Orang-orang Ambon, mantan pegawai-pegawai negeri Ambon, marsusi Belanda yang sudah ikut kemerdekaan kita, ikut merdeka, itu diberikan. Ini gereja kalian punya, kata Sultan Delhi. Ambil. Akhirnya gereja itu disebut Gereja Ambon. Kami sendiri, orang Sumatera Utara Medan belum punya masjid agung. Baru ada Masjid Sultan Delhi, Masjid Raya Sultan Delhi. Kemudian tahun 73 dimulailah dibeli rumah di samping kantor gubernur, depan Gereja Ambon, dibuat menjadi Masjid Agung. Padahal kalau kami ambil aja Gereja Ambon itu apa salahnya? Kami patahkan salibnya, pas pula menghadap kiblat itu, lurus. Udah jadi masjid saja. Apakah itu orang Islam lakukan? Tidak. Yang lebih hebat lagi orang Aceh. Belanda hanya berkuasa 37 tahun di Banda Aceh. Mereka buat gereja di Banda Aceh. Begitu Indonesia merdeka, Gubernur Sumatera itu orang Aceh, Master Tengku Muhammad Hasan. Gereja itu tidak dihancurkan, nggak direbut jadi masjid, tapi diserahkan kepada mantan pegawai-pegawai negeri Belanda yang Kristen. Diserahkan gereja itu sampai sekarang masih berdiri. Nah, di mana radikalnya orang Islam? Menolak agama lain, di mana? Di Aceh orang bisa beribadah di gereja, di Sumatera Barat pun boleh. Oh, ada masjid gereja yang dilarang berdiri. Itu karena ada aturan negara. Bahwa mendirikan gereja ada aturan. Harus tanda tanganin 90 orang yang setuju. Nah, itu kan sudah SKB 3 Menteri. Itu kan undang-undang negara. Harus ditaati sebagai undang-undang negara. Kalau menolak itu, taati dulu undang-undang. Itu tidak ekstrim. Itu bukan radikal. Di NTT kita susah sekali buat masjid. Di Kupang. Karena tidak ada 90 orang yang teken. Kita maklum.
Nggak kita bilang orang Kupang itu radikal. Mereka memenuhi aturan. Kita yang harus tunduk dengan aturan kesepakatan bersama. Dan orang Islam itu wajib mentaati kesepakatan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kamu orang beriman wajib taat pada kesepakatan. Kalau kesepakatannya membangun rumah ibadah itu harus disetujui 90 orang, ya ikuti prosedurnya. Di mana-mana gitu. Di Amerika aja gitu. Mau buat rumah ibadah ada aturan. Kalau sesuai aturan oke. Nggak sesuai aturan nggak ada izin. Amerika. Kemudian menolak perempuan. Amerika aja yang katanya demokrasi hebat, belum ada presiden Amerikanya perempuan. Nggak ada. Hillary Clinton kalah. Artinya mayoritas orang Amerika tidak mencoblos perempuan jadi presidennya. Perkara menolak sebagai calon tidak terjadi. Hillary nyalon, boleh. Ibu Megawati di Indonesia kami nggak tolak, silakan nyalon. Perkara kami milih atau tidak itu urusan kami, hak nurani kami kan jurdil luber. Nah, ini yang hari ini mau dibelokkan nih, dituduh radikal dan dampaknya ini penelitian ini saya katakan penelitian abal-abal ini, penelitian abal-abal. Nggak kelas lah. 100 masjid diawasi cuma 4 kali khutbah. Setahun satu masjid itu 52 kali khutbah. Dan satu masjid umumnya di Jakarta ini satu orang penceramah hanya sekali atau 2 kali dalam setahun. Kalau 4 kali khutbah saya nggak akan masuk itu. Nggak masuk saya diawasi. Atau mungkin baru sekali diawasi dari 52 kali khutbah. Jangan-jangan kalau ikut khutbah di situ malah jadi radikal. Ya ternyata kan tidak semua BUMN mencoret. Saya di masjid BUMN belum dicoret. Sudah 19 tahun. Tapi begitu direksi Garuda Indonesia berubah barusan ini bulan lalu, saya dicoret. Nah, ini mungkin gara-gara penelitian abal-abal ini. Nah, di Telkom, saya ngajar di Telkom lama. Terus tiba-tiba setelah keluar penelitian ini setahun yang lalu dicoret. Dibilang abal-abal, apa namanya, radikal. Kami ini nggak cari makan dari ceramah, Pak. Saya cuma tabligh, nggak cari makan dari ceramah. Istri saya pun menolak makan uang ceramah. Saya bekerja profesional. Saya auditor bank. Ada duit lah, gaji sepertiga dimakan nggak habis lah. Nggak perlulah sampai makan uang ceramah gitu, nggak ada. Yang saya keselkan, BIN percaya penelitian ini. Sekelas BIN percaya penelitian begini. Aduh. Ini penelitian ini nggak laku kalau di Universitas Sumatera Utara ini dibuang tong sampah nih. Bener. Meneliti itu, sekelas UI, sekelas UGM gitu. Libatkan majelis ulama, 60 ormas Islam, Muhammadiyah NU. Ini NU juga bukan. Entah siapapun. Ditanya partnernya di rumah kebangsaan. Nggak tahu dia orangnya siapa. Jangan-jangan toyol datang situ. Jangan begitu. Ini menggegerkan nasional dan berdampak dicoretnya ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang dituduh radikal. Sampai segini saya tutup begini. Kesimpulan saya. Ustadz-ustadz yang dituduh radikalnya adalah ustadz yang tidak setuju dengan rezim yang berkuasa saat ini. Coba kalau saya besok dukung Pak Jokowi kayak Ali Mukhtar. Insya Allah saya terkenal lagi. Tapi nggak akan saya lakukan. Buat apa itu? Kami ulama lurus saja. Lurus saja. Siapa yang akan dipilih? Yang soleh. Tadi kan ceramah saya sih bilang. Siapa yang dipilih? Pilih yang soleh. Yang soleh itu menurut saya, menurut Bapak ini, menurut Bang Karni. Kalau menurut Bang Karni tidak soleh, tak usah dipilih. Di mana salah pernyataan saya? Pilihlah presiden yang soleh. Pilihlah DPR yang soleh. Di mana salahnya? Masa saya harus bilang pilihlah DPR terserah. Mau yang bejat, mau yang soleh silakan. Mau yang homoseks silakan. Tidak mungkin dong. Sebagai pencerama, mesti saya bilang sebagai pencerama.